Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Qadar, jamaah umrah Az-Zahra, para pemirsa semuanya rahimakumullah, moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahmat kesehatan lahir batin, rahmat kemudahan hidup, kelancaran rezeki, dan rahmat keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mengawali kajian Islam itu mudah. Kali ini sebagaimana biasa saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah lama ya sebenarnya, tapi baru sempat menjawab. Ustadz, ada yang tanya hukum uang game online. Ya yang tanya ya ini sendiri kan. Bagaimana hukum uang atau hasil dari game online? Game itu permainan spekulatif tuh, permainan tebak-tebakan atau bahkan bisa gambling juga. Pokoknya yang jenis-jenis spekulatif begini ini tidak usah dilakoni. Mayoritas ulama menyatakan bahwa jenis game-game seperti ini adalah judi, gandengannya judi. Kalau tidak boleh disebut judi adalah judi terselubung, ya pada air. Judi terselubung atau judi ya sama dengan gerak jalan berhadiah itu loh ya, gerak jalan berhadiah tapi hadiahnya dibelikan dari uang urunane peserta. Itu kan jenis judi terselubung. Ini juga gitu, game online, game itu kan mesti permainan. Wallahu alam, saya nanti kalau saya salah ya silakan diingatkan aja. Jadi karena saya tidak menguasai apa jenis game itu bagaimana, tuh saya tidak tahu secara pasti, dan hanya persepsi bahwa jenis game online mesti tebak-tebakan atau untung-untungan, maka jenis ini adalah jenis qimar yang dilarang. Umat Islam melangkahnya tidak boleh spekulasi. Kalau spekulasi yang real misalnya seperti dagang itu kan cari laba, itu spekulasi real. Tapi kan ini spekulasi kabur atau spekulasi yang bahkan gambling ya, maka dilarang. Kalau dilarang hukumnya hasilnya juga dilarang atau hasilnya haram juga. Baik, yang kedua Ustadz, ini ada sholawat Wulidal Masih yang ternyata itu adalah lagu gerejawi yang dikesankan seperti sholawat. Bagaimana hukumnya? Penjenengan yang baru tahu ya di Indonesia ya. Di Arab ya sudah di gereja semuanya seperti ini ya. Saya tahun 80-an itu ya sudah tahu kan, di Mesir itu 15% orang Kristen Kopti yang ibadahnya di gereja, khutbahnya ya bahasa Arab, semuanya ya berbahasa Arab, memang orang Arab. Sholawatnya, lagunya ya salah satunya Wulidal Masih, ini dilahirkan Al-Masih. Tapi dugaan kuat saya jelas niru sholawat Nabi ya. Karena ya syair-syairnya mirip ya, mirip sholawat, tetapi memang pemujaan kepada Nabi Isa alaihissalam dianggap Tuhan gitu. Jadi ya itu urusan mereka, tapi yang jelas ini bukan sholawat yang dikaburkan atau bukan
jenis sholawat. Kalau di sini dilakukan di gereja ya silakan aja, memang itu lagu gerejawi kok kalau di negara-negara Arab. Jadi tidak usah gusar, juga tidak usah baper, ya biar aja mereka. Jangankan gitu, wong kata alhamdulillah, insyaallah, assalamualaikum sudah menjadi milik mereka juga kok. Jadi biar aja, ini soal bahasa. Yang terpenting soal tauhid kita harus terjaga, itu aja yang terpenting. Biarlah mereka niru kita, ya tidak apa-apa. Cuma ya gini, yang agak rawan akhir-akhir ini kaligrafi yang isinya adalah isi penuhanan ya Trinitas ini, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Itu dijual bebas. Nah, di kita kan asal tulisan Arab dianggap Islam, sehingga kadang-kadang di dalam tengah itu ada tulisan Aba gitu. Aba itu Bapak. Jadi ini yang agak mengkhawatirkan kalau umat Islam tidak mengenal kaligrafi Arab, kemudian untuk membeli saking bagusnya tulisan, memang bagus, dan itu di Arab biasa karena memang itu kaligrafi Arab. Tetapi itulah salah satu peluru atau taktik mereka untuk memperdaya orang yang terbiasa dengan bahasa Arab, terbiasa dengan tulisan Arab, tapi tidak begitu paham dengan kaligrafi Arab. Baik, jadi soal wulidal masih biarkan aja. Ustadz, ada seorang penceramah yang mengharamkan bahwa kurban dilaksanakan di halaman masjid itu haram. Memakai tali dari masjid haram, memakai airnya masjid haram. Tak tambahi, apalagi kalau dilakukan di pengimamannya masjid. Ini kebangetan, mohon maaf ya. Oke lah, soal pendapat-pendapat, tapi semua serba haram. Oke, kita hormati orangnya, kita hargai pendapatnya, tapi saya tidak setuju. Nah, penjenengan loh, korban nyanti nih ganyang di mana kalau tidak di halaman masjid ini. Kemudian airnya ya pastilah ngambil dari air masjid, dari mana lagi. Kemudian tali, pisau, kan kita juga pernah beli pisau dari uang masjid itu. Wah, itu haram semua. Ya sudahlah, silakan nikmati pendapat itu. Yang berpendapat ini silakan nikmati dan laksanakan kalau mampu. Panjenengan saya anjurkan supaya tidak ragu, niati berkorban itu untuk memakmurkan masjid. Beres. Jadi kalau berkorban, prosesi berkorban semuanya diniatkan untuk memakmurkan masjid, maka makan-makan di halaman masjid atau di serambi masjid boleh, menyembelih di halaman masjid boleh, menggunakan air masjid boleh, niatnya untuk memakmurkan masjid, demi pemakmuran masjid. Untuk beli konsumsi untuk jamaah boleh. Kalau ada yang mengharamkan ya silakanlah, itu pendapat kita berbeda, ya sudah, tidak ada masalah. Tapi umat Islam yang sudah terbiasa melaksanakan prosesi korban itu ya di area masjid, kok diharamkan? Ya nek ngono dibawa masuk masjid aja. Tapi ya jangan ya, ini guyonnya gitu. Jadi kalau masih pantas sekedar di halamannya, dan itu hampir ya mayoritas lah, setahu saya di seluruh Indonesia seperti itu. Saya pernah khutbah Idul Adha di Ambon, itu ternyata sama juga, binatang kurbannya itu nyembelihnya di daerah dalam pagar masjid. Banyak ya, saya pernah khutbah di luar Jawa umumnya seperti itu. Jadi sudahlah, saya hormati orangnya, saya hargai pendapatnya, tapi pendapat yang saya sampaikan pada penjenengan supaya tidak ragu, niatkan bahwa prosesi kurban itu seluruhnya adalah dalam rangka ta'mirul masjid, memakmurkan masjid. Itu supaya lebih ringan beban penjenengan. Tapi sebenarnya
umpama tidak dengan niat itu pun ya ndaklah, wong kurban itu adalah untuk umum, masjid ini juga untuk kepentingan umum. Dan air gak oleh itu air sopo loh, untuk mencuci yang perlu dicuci itu ya, jeroan-jeroan itu airnya siapa? Orang-orang misalnya oh ndak boleh, semuanya ndak boleh, terus gimana? Apa begitu? Jadi kalau berpendapat yang wajar, yang pantas ya, jangan opo-opo haram, apalagi dalilnya tentu dikait-kaitkan dengan pokoknya bukan memakai, bukan barang miliknya. Nah ini milik umum kok. Apa yang ada di masjid itu milik umum, digunakan untuk umum. Ya tentu milik Allah SWT ya, dalam penguasaan takmir, kemudian takmir menggunakannya untuk kepentingan umum. Ya wajar lah, tidak usah dimasalahkan itu. Ustaz, bagaimana hukumnya kurban banteng? Ini banteng tenan lah ya. Banteng, kuda, zebra, ayam, pokoknya gak babi ya. Tapi gini lah, kurban itu jelas disebutkan dalam Al-Quran itu bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu maknanya binatang ternak, binatang yang jinak, binatang yang diingu, apa binatang yang apa dipelihara, diopeni. Ya binatang ternak lah, binatang ternak yang tidak digunakan untuk kendaraan, misalnya kuda, khimar itu untuk transportasi kalau diharapkan, bukan untuk konsumsi lah. Tegas jelasnya yang disebutkan dalam hadis saja lah, yaitu unta atau sapi. Dalam sapi ini ada kerbau, karena kerbau juga biasa dipelihara dan jinak. Kemudian kambing, segala jenis kambing, disebut domba, biri-biri, cempe, tapi nak cempe ya kecilian ya, apa dus kacang ya, dus kacang, pokoknya ya kibas, segala jenis kambing, segala jenis lembu boleh. Nah kalau banteng itu kan sapi liar, lah liarnya itu yang tidak boleh kan, bukan dipiara, kecuali sapi memang dilepas tapi tetap statusnya sebagai binatang piaraan, bukan binatang liar, itu boleh. Jadi sudah, ini memang hanya tanya tok ya, gak mungkin mau tak oleh apa arep golek banteng, oh boleh, bagus, malah sunnah misalnya, malah afdol misalnya gitu, apa lalu mau cari banteng? Ya paling banteng ya ada di PDI itu, tapi kan tidak bisa untuk korban. Kuda karena digunakan untuk kendaraan, untuk transportasi juga. Zebra juga begitu. Ayam bukan bahimatul an'am, ayam itu bukan jenis bahimatul an'am, bahimatul an'am, bukan jenis. Ya memang di Arab itu binatang, jangankan binatang, nama unta aja sekian banyak macamnya. Nah ayam tidak termasuk bahimatul an'am, gitu aja. Wah ini kok ditanyakan lagi ya, Ustadz, apa benar ada sholat kafarat? Ini sudah lama ini, di Jumat terakhir bulan Ramadan, 4 rakaat 1 salam, yang dibaca rakaat pertama Al-Qadar 15 kali dan Al-Kautsar rakaat kedua 15 kali, itu bisa menghapus atau menebus sholat 400 tahun. Sopo sholat 400 tahun? Gak 1000 bisa? Enggak, ini ingat, saya sudah pernah saya jelaskan, ini bukan hadis. Kalau dianggap hadis, ini hadis maudhu, hadis palsu. Enggak mungkin lah Islam memberi kelonggaran, keluasan, kemudahan, keliaran seperti ini. Bayangkan orang yang tidak sholat, cukup sholat 4 rakaat di Jumat terakhir bulan Ramadan, iso nebus 400 tahun nih. 400 tahun. Ini kata Abu Bakar. Wah, jangan. Abu Bakar saya yakin tidak. Mungkin pun Kang Bakar nggak ngerti aku. Tapi Abu Bakar As-Siddiq enggak mungkin. Tidak, saya sudah neliti dulu, tapi ya artinya sudah saya cek. Ini sudah lama pertanyaan ini. Intinya
orang yang kehilangan sholat karena trader kodok wis kodoknya satu-satu, sudah pernah dan sering saya sampaikan kan, tidak ada cara lain ya, divida atau di apa, enggak, pokoknya kodok tuntunannya memang begitu. Nabi SAW dan para sahabat memberi tuntunan contoh seperti itu. Orang yang kehilangan sholat ya sudah banyak istighfar, tapi untuk menebusnya adalah kodok. Kalau kehilangan asar ya tebus asar, kehilangan zuhur tebus zuhur. Nah ini misal penjenengan jamak ya, niat jamak ya, jamak zuhur dan asar kosor pisan karena bepergian, jamak kosor zuhur asar keturun, niatnya jamak takhir, terus ngekwe nanti aja jamak takhir, ternyata ketiduran sampai maghrib baru bangun, jelas salah, dosa wis, gak usah dibicarakan, salah ini dosa, wong ada kesempatan sholat tidak digunakan. Tapi bukan soal itunya, harus dikodok, tapi kodoknya tidak boleh jamak kosor, kodoknya harus tamam, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, tidak juga boleh dijamak ya sendiri-sendiri begitu ya. Jadi, tapi tidak usah, ini saya jelaskan bukan untuk dipraktekkan ya, saya jelaskan untuk jaga-jaga jika ada kemungkinan seperti itu. Pokoknya wong kehilangan sholat, tidak bisa sholat pada waktunya, harus mengkodok. Kodok itu bahasa Jawa ini nyaur lah gampangnya ngono. Kodok nyaur, kudu nyaur. Yang tidak wajib nyaur itu hanya wanita haid atau wanita nifas. Itu yang dalam hadis tidak wajib kodok, tidak ada tuntunan kodok bagi wanita yang haid atau nifas. Selain itu kalau ketinggalan sholat kodok pun niku. Ustaz lapo, apa baca ta'awudz dan basmalah itu pahalanya juga dihitung per huruf? Wah, ini modus banget ini. Baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, memang tidak ada kata itu dalam Al-Quran. Yang ada fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim, itu kata-kata Al-Quran. Apakah a'udzubillahi minasyaitonirrajim dihitung per huruf? Karena yang dihitung per huruf itu kitabullah, Al-Quran, maka karena ini bukan Al-Quran ya tidak. Baca ta'awudz ya dapat pahala pasti, karena memenuhi perintah. Tapi teksnya kan bukan seperti itu. Teksnya kan fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Ya sudahlah, pasti dapat pahala, tapi tidak usahlah terlalu modus lalu dihitung per huruf ya, tidak usah. Liane a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu mohon perlindungan, itu perintah, melaksanakan perintah. Jadi sering saya sampaikan, nek maca Quran podo-podo pilih salah satu ta'awudz atau bismillah, maka harus ta'awudz. Mengapa? Karena ta'awudz itu ada perintahnya dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 98 kalau nggak salah ya ayatnya. Tapi kalau bisa bismillah ya bagus, tapi jangan bismillah saja gitu loh. Sering kok, masih banyak kok, ada guru besar, ada pokoknya wong top-top itu baca Al-Quran itu pakai bismillah, tidak salah, tapi kurang afdol. Apalagi kalau kita menyatakan bahwa kita meyakini bahwa al-aslu fil amri lil wujub, ini perintah, pada dasarnya perintah Al-Quran itu wajib. Nah ini perintah fasta'idz billahi minasyaitonirrajim itu mohon perlindungan kepada Allah SWT dari godaan gangguan setan yang terkutuk ya. Maka membaca ta'awudz untuk membaca Al-Quran itu, jika kaidah usul fikih ini dipakai ya hukumnya wajib, minimal sunnah lah. Tapi kalau berdasarkan kaidah tadi ya hukumnya wajib. Maka saya selalu membaca ta'awudz itu, selalu baca Fatihah ngimami pasti ada ta'awudznya. Mau membaca surat ada ta'awudznya, tapi memang tidak keras. Dan para hufat itu harusnya juga sudah terbiasa begini. Jangan lalu para hufat, sering saya ingatkan, para hufat juga memulai membaca Al-Quran dengan bismillah. Tidak salah tapi kurang afdol. Nah kalau bismillah di Fatihah apa juga dihitung per huruf? Ini modus banget juga ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim di Al-Fatihah memang diperselisihkan. Tiga imam menyatakan, tiga imam itu Imam
Hanafi, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk ayat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin menurut tiga ini. Tapi kemudian Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat ke-6, kemudian nanti ghairil maghdubi itu ayat ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat ke-7. Karena Al-Qur'an Al-Fatihah itu jelas disepakati as-sab'ul matsani, 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi ayatnya 7 memang. Tapi mereka ini karena berpendapat begitu, maka ayat ke-7 itu dibagi 2. Tidak pakai bismillah. Tapi dalam sholat setahu saya banyak yang membaca bismillah pelan. Memang ada juga yang tidak membaca bismillah sama sekali. Menurut saya ya kalau orang ngerti bahwa membaca bismillah itu berkah, apa sih abote baca bismillah? Ndak keras ndak apa-apa, tapi mau coba bismillah ngono lho. Kadang-kadang ya menteng kelek kok. Ada imam tak inceng iku gak maca bismillah belas. Kok wani nginceng? Ya lha apa gak wani mendak nginceng? Imam memang gak harus sing tak inceng iku. Gak maca bismillah belas. Ya wis. Tapi sekali lagi semua imam tiga ini menyatakan bahwa membaca bismillah tabarrukan, penuh berkah. Nah, Imam Syafi'i menyatakan bismillah itu ayat Al-Quran, ayat surat apa? Salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Kalau Bismillahirrahmanirrahimnya sendiri itu merupakan ayat surat An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu ada di surat An-Naml. Jadi membaca bismillah itu dihitung. Nek kon modus ya. Dihitung per huruf. Mengapa? Karena Bismillahirrahmanirrahim itu ayat Al-Quran minimal yang di surat An-Nahl, An-Naml. Kemudian kalau menurut Imam Abu Hanifah di awal surat selain Al-Bara'ah itu juga termasuk bagian. Ini memang aneh juga tapi tidak apa-apa lah. Memang begitu Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk ayat Al-Fatihah tapi termasuk ayat semua surat selain Al-Bara'ah. Ya orang alim berpendapat bebas ya, beliau beralasan karena Nabi selalu membaca bismillah kalau baca surat-surat itu. Jadi begitu nggih untuk kita, walaupun sekarang mulai banyak ya di Indonesia tuh imam-imam yang hanya membaca alhamdulillah itu banyak. Saya sudah sering menemukan kalau saya tarawih itu yang misalnya yang imami mereka itu banyak yang membaca alhamdulillahirabbil alamin. Memang karena era informasi sudah begini meluas. Ka'bah, Mekah, Madinah wis kena dilihat dari sini siang malam. Jadi ngimami pakai bismillah keras atau enggak? Ya memang mereka madzhab Hambali. Mekah, Madinah itu fikihnya fikih Hambali. Dan fikih Hambali itu memang Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk surat Al-Fatihah. Aneh ini, tapi nyata bahwa semua mushaf di seluruh dunia menulis Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat nomor 1. Penyanyi telok mushaf Mekah Madinah itu, mushaf Madinah itu jelas Bismillahirrahmanirrahim ayat 1. Nanti suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ke-7. Lagi menurut saya inkonsisten itu. Ya inkonsisten enggak cocok gitu. Jadi lapo kalau sholat bismillahnya tidak keras enggak ada masalah karena memang hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bismillahnya enggak keras, atau yang didengar oleh para sahabat yang meriwayatkan hadis itu Nabi memulai dari alhamdulillah. Iya. Tapi apakah bismillah tidak termasuk surat Al-Fatihah? Kalau saya sih menyatakan bahwa termasuk surat Al-Fatihah ayat pertama, tetapi membaca dalam sholat tidak harus keras gitu loh. Itu lebih jalan tengah itu. Timbang semua Quran di seluruh dunia, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, semua saya lihat Bismillahirrahmanirrahim ayat 1. Lah kok ayat 1 enggak termasuk surat Al-Fatihah? Iki lho. Betul. Tapi ya para ulama ya, guru-guru saya juga ya di Madinah itu kan Syekh Abdurrahman Al-Khudaifi, tokohnya pimpinan matbaah Al-Quran di Madinah kan Syekh Abdurrahman Al-Khudaifi. Jadi ya saya tidak berani menyalahkan, tapi hati saya tidak setuju kalau seperti itu. Gak termasuk surat Al-Fatihah, enggak termasuk, tapi bacanya tidak harus keras gitu loh. Sering saya lihat di Al-Qadar
setelah sholat tidak salaman lagi, dan salamannya diganti sebelum sholat. Oh, bagus ya, ya, terima kasih, ini saya diingatkan. Jadi begini, setelah sholat dulu di Al-Qadar ini, setelah sholat langsung salaman, yaitu saya stop, jangan. Karena setelah sholat itu Nabi SAW menyatakan dubura kulli sholatin, siapa yang membaca ayat kursi dubura kulli sholatin, membaca ayat kursi setelah sholat belum berbuat apa-apa, kemudian baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar juga dubura kulli sholatin, setiap selesai sholat belum kemana-mana, maka tidak usah salaman dulu. Salamannya sesudah wirid, setelah amin-amin itu loh, baru salaman. Tapi karena COVID COVID kan mencegah salaman, oke, akhirnya tidak ada salaman. Sudah ya segitu. Tapi kan mohon maaf ya, toh itu tidak dalam sholat, toh itu di luar sholat kok, jadi tidak bisa disebut bid'ah kok. Orang salaman kok bid'ah? Tapi memang ada yang membid'ahkan, memang ada. Tapi menurut saya tidak. Cuma masalahnya adalah jangan langsung setelah sholat, tapi sesudah zikir. Nah, sesudah zikir itu kan ya kadang-kadang ada yang sudah pergi duluan, maka saya setuju, saya rekomendasi salaman sebelum sholat. Wes gak ono bid'ah, wong gung sholat kok, belum sholat kok gung dimulai tinju itu gak apa-apa. Tapi ya apa-apa sih, tapi artinya ndak membatalkan sholat gitu. Umpama mau sholat kok tinju sih kan umpamanya, ya ndak bid'ah, tapi ya jelas ndak baik. Tapi maksud saya untuk ya mubalaghah bahwa kok salaman dianggap bid'ah itu loh. Wong ini belum kok, belum memulai. Maka usolli juga boleh, ilahi anta maksudi juga boleh, wong belum sholat. Tak get nih mana, misuh-misuh loh jane ya gak apa-apa. Artinya bukan gak apa-apa hukumnya, tapi tidak membatalkan sholat, tidak terkait dengan sholat gitu loh. Jadi sekali lagi saya rekom, kalau penjenengan akan sholat bagusnya salaman dulu, supaya nanti setelah sholat itu tidak usah salaman lagi gitu. Mengapa begitu? Ya karena bagaimanapun kita ini kan saudara semuanya. Kan banyak yang tahu tapi tidak kenal. Ya bu ya agak lebih akrab gitu. Bahkan dulu saya adakan yang belum kita ketahui namanya, menyebut namanya supaya yang lain tahu. Tapi ya tidak mudah ya, orang sekian banyak datangnya tidak selalu. Tapi setidaknya ginilah, saya ingin memperakrab persaudaraan kita. Bagaimana supaya kita ini ya syukur kalau nanti sempat omong-omongan, sempat tanya nama, bagus lagi. Tapi kalau tidak, minimal akrab dalam arti fisikal, salaman itu bagus. Ini salaman sebelum sholat bagus. Ya ini juga masih Ustaz, bagaimana hukumnya sholat bersajadah itu lebih utama dengan tidak bersajadah? Ya memang sepele, tapi jenis wong takok itu, sholat pakai sajadah lebih afdol atau tidak pakai sajadah lebih afdol? Yang penting ojo pakai kletong nah ya. Jadi gini, zaman Nabi memang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad belum ada sajadah. Nabi ya pakai lemek biasa, tikar atau anyaman daun kurma. Ya begitu memang. Maka ya kasar ya, zaman Nabi itu lemeknya bukan ya, setelah tanah itu bukan mester, belum ada ya mester kayaknya. Tapi yang jelas Masjid Nabawi dalam hadis sahih itu lantainya tanah. Maka kalau ada badui pipis di pojok masjid itu bukan dicuci, tidak disiram aja, karena airnya mesti ambles gitu. Waktu itu ada badui kencing di pojok masjid, oleh sahabat mau digurak ini, diusir. Nabi, oh jangan diusir, kok malah kecer kabeh kan. Iya toh, diusir kecer kabeh. Biar dulu, biar ditutup nih. Waduh, jadi nguyuh yang jero masjid ben ditutup aja jalur ya. Jangan dicoba loh. Lain halamannya apa? Lantainya masjid lain. Saiki kon nguyuh yang kene sak masjid itu. Nah, zaman Nabi memang tidak sajadah. Kemudian bagaimana? Apakah sajadah itu afdol atau tidak afdol? Umar bin Abdul Aziz merasa tidak pantas memakai sajadah.
Zaman Umar bin Abdul Aziz sudah ada permadani, tapi beliau tidak pernah mau dikasih permadani. Sholat di tanah. Wajah saya kurang hina kalau untuk menghadap Allah masih nempel tanah. Gitu. Soal pantas menempel tai, tapi kan gak oleh. Jadi Umar bin Abdul Aziz tidak pernah mau memakai sajadah karena merasa terlalu mulia. Mukanya terlalu dimuliakan di hadapan Allah. Jangan gitu. Itu Umar bin Abdul Aziz. Ya yang lain-lain mirip-mirip begitulah. Kalau orang dulu itu yang penting hatinya khusyuk. Nek saiki yang penting lemeknya api kan gitu kan? Ya, tergantung ya. Ayah saya itu kalau pakai sajadah itu kakinya, mukanya tidak. Jadi separuh itu kaki dipakai. Yang pakai sajadah. Kalau ada sajadah itu dilempit, yang depan dilempit. Saya tanya, kenapa Pak kok dilempit? Saya ingin muka saya nempel lantai, bukan nempel lemek. Itu pendapat juga itu. Terus ada juga yang ini sajadah kecil-kecil itu kan, saiki sajadah modelnya kecil, tinggi rai tok atau nggih kok rai sih, nggih wajah, kakinya tidak, ya enggak apa-apa. Jadi semuanya baik-baik saja, yang penting sholatnya khusyuk. Masa lemeke wapi nek salate belayang ya gak tepak. Apa meneh gak lemekan belayang pisan wis gak tepak belas ini. Jadi untuk ini yang penting iso noto hati. Pakai sajadah bagus, yang penting niate bismillah untuk menjaga kehormatan orang yang sedang sholat. Bukan diri saya tapi ini orang yang sedang sholat. Kemudian kalau tidak pakai sajadah misalnya tidak punya misalnya, ya wes tidak pakai sajadah tidak apa-apa. Jadi monggo mawon sesuai dengan kebiasaan dan kesenangan panjenengan. Yang penting iso hati bahwa sholat ini lillahi ta'ala. Pon niku waduh ini Ustadz, ada seorang penceramah terkenal mengatakan bahwa dunia itu harus didulukan daripada akhirat. Apa benar? Ini Ustadz, saya tahu orangnya, Ustadz yang cenderung lebih dunia, orientasinya kekayaan. Ustadz yang mendakwakan sedekah itu. Ya baik, sedekah bagus, cari harta baik, tapi pendapat begini ini tidak benar. Katanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kan didulukan dunianya. Maka kita harus cari dunia dulu baru nanti akhirat. Cara ada wong tak salami kok. Allah SWT menyatakan walal akhiratu khairul laka minal ula wabdaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Dan banyak lagi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Banyak bahwa akhirat itu lebih baik, lebih utama daripada dunia ini. Bahwa dunia didulukan dalam doa itu iyalah, itu salah satu realitas kehidupan kita, memang dunia dulu baru akhirat. Tapi kalau utama mana, ya kita ini umat Islam prioritas dua-duanya. Tapi kok prioritas kok dua-duanya? Ya tentu prioritas akhirat, tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa urusan dunia. Jangan lupa itu prioritas yang betul. Sampean misalnya pergi ke Jakarta, ojo lali lo jajane, ojo lali kan, nek gak lali kan berarti kan walatan saya itu Allah SWT menyatakan begitu. Jadi sekali lagi ungkapan seperti ini tentu ungkapan yang menjadi masalah. Orang Islam ini dianjurkan akhirat saja masih banyak yang milih dunia, apalagi dianjurkan dunia lebih parah gitu nggih. Nanti soal pertanyaan nanti KSS saja, hampir seluruhnya saya lepas untuk pertanyaan biar karuan ini bintang selesai. Walaupun masih banyak. Ustadz, ada seorang penceramah, wah ini enak penceramah ini ya aku sing ya mbok takokne sing ceramah kono lho. Ada seorang penceramah mengatakan bahwa dunia ini sudah disetting oleh Allah SWT, jadi kita tinggal jalani. Bagaimana?
Wah, Gusti Allah jauh lebih pintar dibanding manusia ya. Iya disetting, tapi Allah SWT punya sunnatullah. Sunnatullah itu hukum kausal, sebab akibat. Nek geleng, nek dugal ya rokok, nek taat. Nah itu yang dugal itu juga setting begini. Berulang kali saya sampaikan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu salah satu ayat di antara sekian banyak ayat bahwa semua manusia, saya penjenengan ini diberi oleh Allah peluang, kesempatan, kemauan, keinginan untuk berbuat baik dan berbuat jelek. Semua diberi. Ini fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita ini saya punya potensi untuk baik dan punya potensi untuk jahat. Penjenengan sama juga. Tapi kemudian Allah menjelaskan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan rugi orang yang mengotori dirinya dengan kejahatan. Jadi ada setting dari Allah SWT. Memang dunia ini tidak mungkin tidak disetting oleh Allah SWT. Disetting ya disetting. Tapi ada bagian-bagian tertentu, terutama terkait dengan mukallaf, baik manusia maupun jin, yang diberi kebebasan memilih. Wa qulil haq wa qumir rabbikum, katakan yang hak itu dari Tuhan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Surat Al-Kahf itu. Katakan kebenaran itu dari Allah SWT. Kalau mau silakan beriman, kalau tidak mau silakan kafir. Ada kebebasan memilih. Panjenengan kan juga bisa atau milih iki enak apa tidak enak, itu boleh tidak boleh, kan semua bisa. Nah, yang dihukum oleh Allah SWT itu adalah kebebasan memilih ini dimanfaatkan untuk kejelekan. Itu dihukum, diberi pahala untuk kebaikan. Itu. Jadi kalau kita bicara soal hurriyah, kebebasan atau kemerdekaan, maka memang manusia ada hak otonomi. Allah SWT punya hak otoritas, hak kuasa penuh. Tapi dalam kuasa penuh Allah SWT itu loh, diberikan kebebasan, diberi otonomi kepada manusia untuk berbuat baik atau berbuat buruk, terserah. Dan itu yang akan dihisab, itu yang akan diperhitungkan, itu yang akan diminta pertanggungjawabannya. Gitu loh. Ini nek ditewarusnya dawa banget dan komet mesti ya. Komet soalnya memang itu ilmu hakikat lebih jauh terkait dengan ilahiyat, ketuhanan, kemahaesaan Allah SWT, kemahakuasaan Allah SWT. Dan kita yang terpenting nyatanya nek enek sego penjenengan iso milih dipangan apa gak. Yes, mirip itu aja. Nek gak dipangan ya luwe, nek dipangan ya wareg, gitu aja. Mirip itu. Semua yang kita lakukan mirip. Di depan kita ada nasi atau enek taek gitu ya. Ya enek ada nasi, enek taek, pilih nanti. Mangan nasi kan? Nek milih taek ya. Ya mirip itu. Penjenengan punya hak memilih dan punya kekuatan untuk melaksanakan pilihan itu. Jadi namanya apa? Otoritas, bukan otonomi dari Allah SWT adalah berupa otonomi memilih melalui akal, kemudian melaksanakan melalui jawarih, melalui anggota indera ini. Ustadz, kata seorang ustadz bahwa Imam Syafi'i mengatakan barang siapa yang mengatakan bisa melihat jin maka syahadatnya batal. Lalu bagaimana dengan orang-orang soleh yang katanya bisa melihat jin? Wah, ini perlu saya jelaskan agak. Saya tidak tahu Imam Syafi'i apa mengatakan begini atau tidak, saya belum membaca. Tapi jika Imam Syafi'i mengatakan begini, maka itu adalah hasil ijtihadnya Imam Syafi'i. Memang di Quran kan surat Al-A'raf itu kan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Innahu, iblis yang dimaksud kali ini adalah iblis. Yarakum, bisa melihat kalian, min haitsu la tarawnahum, dari sisi yang kalian tidak bisa melihatnya. Ini loh yang diperselisihkan. Jadi iblis kan jenis jin, golongan lembut ya. Yang golongan lembut itu adalah ada malaikat, ada jin. Nah, salah satu jin itu namanya iblis, tokoh durhaka itu namanya iblis.
Nah, Allah SWT menyatakan Dia bisa melihat kalian dari sudut kalian tidak bisa melihatnya. Ini perbedaan pemaknaan yang dahsyat antara para ulama. Yang satu menyatakan bahwa manusia tidak mungkin bisa melihat jin, tidak bisa melihat jin. Tapi tidak ada keterangan hadis lihat. Ini maknanya hanya min haitsu la tarawnahum itu aja. Min haitsu itu dari sudut. Dia dingkek dari belakang kan kita tidak bisa melihat. Itu ada yang ngotot memang tidak bisa melihat, oke. Tapi ada yang menyatakan bisa melihat. Karena memang tidak ada penjelasan yang menyatakan tidak bisa melihat. Ini min haitsu kok. Dari sudut kok, bukan tidak bisa melihat kok. Dari arah yang kalian tidak bisa melihat, maka masih bisa melihat. Nah, saya jalan tengah. Orang kalau sudah mencapai ilmunya, maka bisa melihat jelmaan jin. Benar-benar jelmaan jin dan diketahui itu jelmaan jin, tahu. Tapi umumnya dengan rasa, dengan spiritualitas, bukan dengan mata telanjang apa mata kepala, tapi mata hati. Basirah namanya. Itu sesungguhnya lebih awas ya. Basirah dengan mata hati itu lebih tajam dibanding mata kepala sebenarnya. Karena mata hati bisa melihat sejauh apapun dan hal yang gaib bisa terlihat. Nah, kalau berdasarkan surat Al-Aqaf wa israfna itu surat Al-Aqaf ayat 19 sampai ayat 21 itu 19, 20, 21 itu Allah SWT menyatakan bahwa menampilkan golongan jin di depan Nabi, dan Nabi memang mengajar mereka. Dan surah Al-Jin ayat 1 sampai 19 kan juga begitu. Maka Nabi sebagai manusia bisa melihat jin. Nabi Sulaiman pasukannya jin. Artinya Nabi Sulaiman kan manusia juga bisa melihat jin. Nah, terus ini yang dikatakan harus bersyahadat itu siapa? Atau para ulama? Ulama kan juga punya tingkatan ilmu. Kalau menurut yang saya ketahui, orang yang gampang diketoi golongan lelembut, terutama setan, terutama yang jahat-jahat itu biasanya yang lemah iman. Mohon maaf ya, enggak usah, saya enggak nyebut nama kok. Orang yang lemah iman itu mudah sekali diketahui, mudah sekali diketoi jelmaan jin jahat atau jelmaan setan. Apa yang disebut gerundung, pecek, medi, wedon, apa, wewe gombel dan seterusnya itu. Dan itu bukan wujud aslinya. Kemudian orang yang punya ilmu bisa melihat dengan jelmaan atas kemauan sendiri. Kalau dia mau bisa melihat, atau atas ilmunya yang berjalan. Tapi orang yang punya ilmu begini ini tentu tidak diekspos ya. Apalagi diceritakan apa yang dikatakan oleh golongan jin itu ya enggak lah ya. Jadi saya tidak mengetahui alasan Imam Syafi'i jika benar harus syahadat lagi itu apa alasannya. Wong bisa melihat jin kok dikatakan harus syahadat lagi. Melihatnya pakai basirah atau pakai mata kepala? Kalau mata kepala pasti jelmaan, kalau pakai basirah bisa yang asli, tapi basirah mata hati. Jadi saya nggak setuju dengan pernyataan ini. Kalau Imam Syafi'i benar mengatakan begini, saya hormati orangnya, saya hargai pendapatnya, tapi ilmu yang saya pelajari tentang jin tidak demikian. Bisa melihat tapi jelmaannya wis ngono ae, gampang. Waalaikumsalam. Baik. Pertama tentang bacaan tahiyat kan harus kita nikmati. Ya. Semua bacaan sebenarnya, tapi saya kemarin menjelaskan soal tahiyat. Itu yang merupakan dialog kita. Kita memang meniru Nabi, tapi yang frase pertama itu at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah, itulah yang kita dialogkan kepada Allah SWT. Kemudian yang assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, kita dialogkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang assalamu alaina, keselamatan bagi kami, wal ibadillah dan hamba-hamba yang saleh, ya kita dialogkan dengan diri kita. Jadi gitu nggih.
satu, dialog kepada Allah SWT. Dua, dialog kepada Nabi SAW. Bukan dialog sih, menyalami Nabi. Dan memang pakai K kepada Nabi. Kemudian yang kami, ya diri kita dan hamba-hamba soleh. Penjelasan bayangkan siapa, saya sering membayangkan Imam 4 itu karena ya Imam 4 ini jasanya sangat-sangat besar. Itu kalau yang konsentrasi untuk mi'raj untuk kepada Allah, yaitu apalagi waktu iftitah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, itu saya menghadapkan wajah saya kepada yang Maha Pencipta. Nah, gitu kepada Allah itu. Ya. Jadi makanya pelajari sedikit demi sedikit apa yang pengen baca dalam sholat supaya bisa menuntun kekhusyuan sholat lebih baik dari sebelumnya. Kemudian ruqyah pakai qaf ya, ruqyah. Ya, ruqyah itu terapi. Kalau ruqyah itu melihat, ruqyah hilal itu ruqyah melihat, ruqyah itu menerapi, terapi. Ruqyah rumah itu kan memang yang membaca Al-Baqarah, Yasin dan ayat kursi, terutama itu induknya. Kemudian nanti bisa Fatihah dan trikul ya. Itu trikul, enggak enak disebut trikul ya. Qul Allah, Al-Ikhlas, kemudian Qul bil falaq, Qul bil nas. Itu sering disebut trikul, tapi sebenarnya bukan istilah agama, itu hanya istilah orang-orang aja. Baik, itu baiknya terpencar atau kumpul. Begini, kalau untuk pertama kali ya, bagusnya kumpul, Pak. Kekuatan penjenengan masih belum teruji di situ. Engkau nek pisah jangan-jangan tidak kuat. Ya, kita tidak tahu kondisi rumah masing-masing, tapi sebaiknya kumpul dulu pada hari pertama ya, kumpul. Jika memang diperlukan hari berikutnya atau berikutnya, nah itu pisah. Tapi pertama kali kumpul supaya ya energinya yang membaca ini betul-betul terpusat dan nanti akan tersebar oleh doa penyerat, disuwuk atau ditimbuskan atau ditiupkan ke air kemudian dipercikkan. Monggo aja. Dulu saya pakai garam, tapi saya pikir-pikir tidak ada tuntunannya atau garam itu, atau tanah ya, biasanya tanah yang bisa disawurnya itu pakai garam atau tanah dulu. Tapi setelah saya pikir-pikir yang menjadi wasilah Nabi kok Zam-Zam kan air. Oke, kalau itu kita pakai air aja, baik diminum atau diusapkan orangnya atau disiramkan, tidak disiramkan ya enggak lah, dipercikkan rumah atau luar. Tapi intinya adalah bahwa membaca Al-Baqarah atau melakukan ruqyah, jika untuk pertama jika jumlahnya orang lebih dari satu, artinya yang bersama-sama, usahakan energi kumpul dulu ya, bacanya kumpul dulu supaya tidak ada kemampuan gaib yang menandingi. Kemudian setelah kumpul itu ya kita bisa berpisah ya, pisahnya tidak usah jauh-jauh ya, supaya saling ada aura, ada energi yang berhubungan satu sama lain. Begitu. Silakan, ada yang lagi yang bertanya? Waalaikumsalam. Baik. Yang pertama kita doakan Mas Hartono ya, akan menunaikan ibadah haji. Moga-moga sehat, lancar, selamat, haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tayamum digeger kancane. Ya pokoknya gak gigi peper kan ya. Engko pipis terus gigi peper. Enggak, tapi enggak lazim itu. Barang bergerak itu enggak bisa untuk tayamum. Itu kan geger kancane, enggak lah, jangan. Tayamum itu di bawah kursi pesawat atau di punggung kursi pesawat yang diduga ada debunya. Lebih afdol lagi ya, lebih afdol penjenengan beli sapu tangan dikasih debu, disai beberapa sapu tangan kan enggak apa-apa, nanti kemudian diketek, kemudian dikasih debu lagi. Yang jelas enggak harus sapu tangan sih, apa yang bisa melekatkan debu kemudian digunakan untuk tayamum boleh. Memang kemarin ada usulan dari
waktu kami Sarasean itu, seharusnya ke depan itu ada sapu tangan tayamum, ada yang menjual sapu tangan tayamum. Kecuali sampai mungkin bisa mengusahakan bagaimana supaya nanti ada sapu tangan yang ada debunya, yang iso ngelet debu. Jadi gitu ya, bukan digegeri kancane. Kalau tawaf ya tayamumnya di ya nyisih ke mana, jangan membelakangi atau menghadap Ka'bah. Pokoknya Ka'bah harus tetap ada di posisi kiri kita, kemudian minggir, kemudian tayamum di lantai atau di tiang, bukan di punggungnya kancane ya. Itu kalau tawaf. Kalau sa'i enggak apa-apa, batal enggak apa-apa sa'i. Kemudian ya kalau di pesawat ya itu, pesawat pilihannya hanya di bawah kursi atau di punggungnya kursi itu. Tapi karena pesawat bersih mungkin kurang yakin, silakan membawa sapu tangan, gitu aja ya. Bolehkah istri menggugat cerai suaminya karena suaminya nggak bisa berdiri? Kalau anak cilik kan, ya harus gede kan? Boleh, karena itu kebutuhan asasi itu. Nek gak ngesakne bojone wis lemes malah ditinggal. Tapi apa boleh buat? Kan ini kebutuhan pokok, sama dengan tidak memberi nafkah kan? Ya apa boleh buat? Nek tego ya. Tapi secara hukum fikih boleh. Ini sebab termasuk kekurangan asasi. Tidak bisa berdiri dong mas ya. Oh itu luar biasa. Ngadek gak iso. Jadi boleh. Tapi ya sekali lagi jika rumah tangga sudah cukup lama dan sudah bersama lama dan sudah punya anak, berarti kan sudah pernah merasakan madu. Ya jangan gampang-gampang cerai karena itu. Sudah pernah bersama kok, sudah ada buahnya anaknya. Kemudian sekarang tidak puas ya cobalah cari jalan lain ya. Mohon maaf. Onani atau masturbasi boleh dalam keadaan seperti itu. Daripada cerai lebih baik masturbasi. Ngertos masturbasi ini? Mastur nih dulu ya. Tak pikir ngerti. Masturbasi itu onani wong itu gitu. Istri sudah diceraikan atau suami istri sudah cerai, apa masih boleh satu rumah? Selagi masih dalam iddah boleh. Dalam iddah kan 3 bulan. Tapi setelah 3 bulan ya tidak boleh lagi orang lain. Sekali lagi, istri itu kalau sudah mantan menjadi orang lain lagi karena asalnya memang orang lain. Lain dengan anak. Kalau anak kapanpun ya anak. Tapi kalau istri bisa mantan. Kalau sudah mantan ya orang lain. Hukumnya ya hukum orang lain. Walaupun kemarin pernah melihat udone, saya kira tidak boleh lagi melihat wajahnya aja. Wajahnya masih ya mukhtalafin diperselisihkan, tapi auratnya sudah tidak boleh dilihat lagi. Ngoten nggih? Jadi kalau sudah bercerai, sudah melewat 3 bulan, maka hukumnya adalah hukum orang lain. Nah ini yang problem ini. Haji karena antrian lama kemudian menggunakan nama orang lain, entah orang lain itu mati atau mengundurkan diri kemudian digantikan tapi tidak ganti nama. Oh, waduh ya itu menurut Imam Hambali yang tidak boleh. Ini pelanggaran. Jadi ini mesti enek sing memfasilitasi, ya golek-golek calo iki mesti enek calo, biasanya calo. Intinya gini lah, ibadah haji itu ibadah lillahi ta'ala, ndak usah ngotot ngoyo jalan yang di luar ketentuan. Nah tapi kalau ndak bisa haji ya sudah lah. Kalau ndak bisa haji memang berarti ndak ada panggilan haji gitu aja. Jangan lalu nyerobot nama orang atau pinjam nama orang atau ngerebut. Ada loh yang ngerebut itu. Difasilitasi yang harga, mohon maaf ya saya ndak nyebut nama kan. Yang harga 600 itu dia bisa mengubah data. Dia pegang itu. Jadi orang ini bisa dilorot kemudian diganti itu bisa. Maka bayarnya larang. Duitnya haram. Dia dapat tuh mendolimi orang kok. Lah yang ini yang haji dengan ini yaitu mungkin seperti yang disebutkan dalam sirah tasawuf itu, bahwa ada seseorang ma'rifat, seorang kasyaf melihat orang tawaf itu
hampir seluruh kepalanya kepala khimar. Jadi dia diperlihatkan kasyaf ya. Jadi orang tawaf itu hampir seluruh kepala orang yang tawaf itu khimar. Karena hartanya kotor semuanya. Di samping hartanya mungkin hatinya juga kurang ikhlas ya. Artinya ya ada juga yang kepala manusia, ada yang ikhlas-ikhlas. Maka hati-hatilah kalau haji itu betul-betul harus lillahi ta'ala, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, saya memenuhi panggilan-Mu, panggilan Allah SWT, bukan yang lain, bukan demi apapun selain demi beribadah. Jadi harus bersih. Dan andai kata nanti di sana mendapatkan apapun, terima saja, ridho. Kejadian apa, aku enggak ngeden-ngedeni loh Mas, enggak ngeden-ngedeni ya. Enggak ngeden-ngedeni. Saya bertugas haji sudah lama, pengalaman menunjukkan bahwa memang bagaimanapun hukuman di dunia itu lebih ringan dibanding hukuman akhirat. Haji itu kan jatahnya surga. Maka andai kata ada kelakuan kita yang harus dihukum di prosesi haji, ya sudah terima saja, ridho saja. Banyak-banyak istighfar, enggak usah wedi. Wah, aku kok kayak gini. Sudahlah, lebih baik di situ daripada di akhirat. Andai kata ada, tapi banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sholawat sebagai modal. Moga-moga panjenengan sudah diampuni dan sudah dijamin keselamatan oleh Allah SWT. Baik, itu ya. Sudah jam 8. Terima kasih kehadiran panjenengan semuanya. Mohon maaf segala khilafan kesalahan. Moga-moga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang semua ibadah kita diterima dan semua dosa-dosa kita diampuni. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.